Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah mempraktekkan ya cara melakukan partisi menggunakan LVM untuk mesin virtual di server. Jadi nanti hasil dari partisinya kita gunakan mesinnya itu untuk DHCP server ini. Nah, selanjutnya sesuai dengan soal, setelah kita melakukan partisi menggunakan LVM, selanjutnya adalah kita mulai konfigurasi DHCP servernya. Berdasarkan soal, ada skema seperti ini. Jadi ada DHCP server di sini. Nah, kemudian karena antara server dan kliennya itu networknya berbeda, berarti kita butuh DHCP relay di sini. Biasanya ini seperti router ya. Kemudian nanti IP-nya adalah untuk yang network servernya itu networknya 10 10 10, kemudian untuk yang klien 20 20 20. Nah, kita nanti mulai dari yang pertama dulu, dari yang server, kemudian kita relay, kemudian kita coba uji koneksinya dulu, kita testing, kemudian baru kita siapkan kliennya. Nah, untuk kliennya nanti Ibu pakai untuk yang klien yang ini, yang kedua, dia Ibu pakai PC host Ibu sendiri, dan untuk yang klien yang ini Ibu gunakan mesin virtual juga. Jadi yang pertama ini nanti dia mesin virtual, ini juga mesin virtual, yang ini PC host, dan yang ini kita pakai mesin virtual juga. Nah, berarti jangan lupa nanti kita atur adapternya sesuai dengan apa yang akan kita bangun ya. Karena ini DHCP servernya dia virtual dan relaynya virtual, berarti nanti adapternya adalah host only. Sedangkan bukan host only, internal adapter. Nah, untuk yang dari relay ke kliennya nanti mungkin bisa pakai host only. Ya, untuk IP-nya, nah kita rencanakan dulu. Untuk server rencananya Ibu kasih IP-nya 10 10 10 1. Karena dia /30 berarti kan hanya ada 2 IP ya. Yang satu Ibu taruh di DHCP servernya, di sini Ibu gunakan di sini. Nah, kemudian yang DHCP relay karena dia terhubung ke dua network berarti dia menggunakan dua adapter ya. Satu adapter terhubung ke server, satu adapter lagi nanti terhubung ke klien. Untuk yang terhubung ke server nanti IP-nya adalah 10 10 10 2 /30, kemudian yang terhubung ke klien 20 20 1. Kemudian nanti klien yang 2 dia kan klien DHCP biasanya ya, seperti biasa. Nah, di sini nanti Ibu mau kasih range IP-nya adalah sisa dari setelah dikurangi ini. Nah, karena ini /29, kalau /29 itu kan berarti broadcast-nya 20, 20, 27 ya. Dan range IP-nya itu dari 21 sampai 27. 26. Nah, sedangkan 26-nya digunakan untuk DHCP reservation. Artinya, si klien ini ketika dia melakukan request untuk meminta IP secara DHCP, dia otomatis akan dapat IP 26. Jadi IP ini sudah dipesan khusus untuk komputer atau perangkat yang melakukan request ini. Jadi nanti acuannya berdasarkan MAC address. Karena range IP-nya yang tersisa hanya tinggal dari 2 sampai 5, yang satu kan sudah dipakai DHCP relay ya. Nah, 2 sampai 5 berarti nanti range IP untuk klien ini. Ya, kurang lebih seperti itu yang akan kita kerjakan. Mungkin bisa kita mulai dulu dari sisi servernya ya. Nah, kalau Ibu rangkum nih kurang lebih gambarannya langkah-langkah yang harus dilakukan dari server nih. Pertama kita install dulu paketnya. Jangan lupa adapternya kita setting dulu. Tadi kan kalau misalnya di server itu kan sesama mesin virtual ya, berarti pakai internal adapter. Nanti kita atur IP address dan gateway-nya. Kemudian kita konfigurasi DHCP servernya di file dhcpd.conf. Kemudian nanti kita atur interface yang
memberikan layanan DHCP servernya interface yang mana di file ini. Kurang lebih seperti itu. Kita mulai saja siapkan mesin virtualnya. Di sini Ibu sudah siapkan DHCP server mesinnya. Ini mesin yang Ibu gunakan saat konfigurasi LVM kemarin, jadi langsung dipakai aja. Kalian kalau misalnya pakai yang partisi LVM-nya setelah instalasi boleh. Di sini Ibu pakai yang saat instalasi ya. Login dulu. Nah, kemudian di sini Ibu pakai adapternya. Itu untuk yang DHCP server Ibu pakainya NAT ya. Nah, NAT. Nah, kalau misalnya nanti kalian mau ganti juga nggak apa-apa. Sementara ini masih NAT, belum Ibu ganti ya. Kemudian kita install dulu paket untuk DHCP servernya. Nah, sebagai DHCP server, paket yang harus diinstal adalah apt install isc. Nah, ini nama paketnya ya, DHCP server. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yes. Nah, masukkan DVD-nya. Enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini kalau kalian melihat yang gagal seperti ini tidak perlu khawatir, karena ketika kita install paket DHCP server ada beberapa settingan yang kita belum atur, makanya dia error. Jadi untuk yang ini masih aman ya, nggak apa-apa. Di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita atur adapternya sesuai soal ya. Tadi kan DHCP server dia terhubung dengan sesama mesin virtual. Kalau terhubung dengan sesama mesin virtual, kita bisa pilih internal internal network ya. Namanya misalnya bolehlah relay atau server dan relay misalnya ya, DHCP relay. Oke. Nah, itu nama internal networknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita atur IP address-nya. Kita nano etc network interfaces. Nah, di sini boleh nih misalnya mau diganti, enggak juga nggak apa-apa. Karena kita tadi kan masih NAT ya. Kalau NAT berarti dia langsung otomatis di setnya DHCP. Kita ganti aja jadi static. Di sini. Nah, kita beri IP address-nya berapa. Tadi kalau sesuai yang Ibu berikan, yang kita rencanakan ya. Yang direncanakan seperti ini. IP servernya 10, 10, 10, 1 ya. /30 jangan lupa. 10 mana 10 H 10 1 plus 30. Nah, mungkin yang sedikit berbeda adalah kita perlu menambahkan gateway. Kenapa? Nah, kita lihat lagi di sini. Server ini dia akan terhubung keluar, dia akan memberikan layanan kepada network yang berbeda ya, kepada network yang berbeda sama dia, karena server itu kan networknya 10-10, sedangkan kliennya 20-20. Nah, berarti dia akan berkomunikasi dengan jaringan yang berbeda. Karena itu di sini kita harus tambahkan gateway, artinya ketika klien si network yang 20-20 ini melakukan request dari luar kan, berarti ya beda networknya. Nah, si server dia akan memberikan respon kan, akan menjawab requestnya tersebut. Nah, ketika dia memberikan request sedangkan networknya berbeda, dia tidak mengenali, berarti dia butuh gateway. Nah, gateway-nya adalah interface yang menempel langsung dengan dia. Nah, jadi server itu di sini kan. Nah, yang menempel langsung dengan si server adalah interface yang ini. Berarti kita masukkan gateway-nya ini. Jadi ketika dia ingin keluar, gateway-nya adalah ibaratnya pintu gerbangnya lah, lewat sini gitu ya. Kalau tidak kita tambahkan, nanti ketika dia mau keluar
dari sini mau ke sini, dia bingung mau lewat mana, ibaratnya mungkin sederhananya seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin menghubungkan network yang berbeda, itu gateway itu perlu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti untuk IP gateway kita masukkan IP si router ya, IP router yang IP DHCP relay yang terhubung dengan dia. Berarti 10, 10, 10, 2. Kita simpan. Jangan lupa restart. Kita cek IP-nya. Sudah ya, sudah tersimpan. Nah, selanjutnya tadi di sini kita sudah atur adapternya, sudah install paketnya, sudah atur IP address dan gateway-nya. Nah, kita mulai di sini konfigurasi DHCP servernya di etc dhcp dhcpd.conf. Nah, di sini nano etc dhcp dhcpd.conf. Nah, mungkin yang sedikit berbeda adalah di sini ada dua bagian yang harus kita atur. Yang pertama adalah ini. Ini merupakan bagian di mana range IP atau konfigurasi untuk si kliennya. Jadi kita sebagai server ingin memberikan layanan DHCP. Nah, di sini yang diberikannya mau berapa? Kalian tulis di sini. Nah, di sini subnetnya berapa? Jadi ketika kita memberikan IP, yang diberikan IP-nya berada pada subnet berapa? Tadi kalau kita lihat di sini ya, subnetnya adalah ini 20.20.20/29. Berarti kita masukkan di sini 20 0 networknya, dan netmasknya karena dia /29 berarti 248 ya. Kemudian range IP-nya dari berapa sampai berapa yang mau diberikan. Kalau untuk yang klien, yang ini range IP-nya tadi kan kalau satu sudah dipakai sama relay yang di sini. Nah, berarti kita range-nya dari 2 sampai 6. Tapi yang 6 akan kita gunakan untuk DHCP reservation, berarti dari 2 sampai 5 saja ya. Di sini kita tambahkan 20, 20, 22. Kemudian yang ini 20, 20, 25. Nah, option domain name-nya ini boleh kita kasih ini aja untuk DNS-nya, IP-nya misalnya 888 aja, DNS Google. Yang ini boleh kita nonaktifkan juga, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa, belum ya, karena kita kan belum di sini belum konfigurasi DNS-nya. Nah, option router. Nah, di sini option router adalah di sini kita berikan IP yang menempel langsung ke si kliennya. Nah, maksudnya begini. Ini kan kita skemanya seperti ini ya. Nah, si server tidak terhubung langsung kan dengan klien. Nah, berarti nanti yang memberikan IP-nya melalui gateway yang mana? Artinya gateway si kliennya. Klien, jaringan klien ketika mau keluar lewat mana? Lewat sini kan? Nah, berarti kalian tuliskan option routernya adalah di sini, yang ini ya, gateway si kliennya. Kita masukkan IP-nya 20, 20, 21. Nah, broadcast address-nya ya sesuai broadcast network-nya 20, 20, 27. Nah, kurang lebih seperti ini untuk IP yang untuk DHCP kliennya. Kemudian untuk tambahan satu lagi, karena antara server dengan si klien berada pada network yang berbeda, nah kita perlu tambahkan di sini nih. Nah, di sini kita aktifkan dulu. Di sini keterangannya DHCP server to understand the network topology. Jadi, nanti si servernya karena antara klien atau yang diberikan IP-nya adalah berbeda network dengan dia, supaya si servernya itu paham dia posisinya ada di mana. Nah, tulislah di sini. Jadi, server berada pada network berapa, netmasknya berapa, /30 ya, berarti 2252 ya.
Nah, netmasknya berapa? Jadi si server berada pada network 10 tapi dia memberikan IP pada network yang 20 sekian ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya ini kita baru konfigurasi sampai sini ya untuk memberikan ke sini. Sekarang yang ini nih, kita mau memberikan IP DHCP reservation-nya. Nah, kita cari lagi di bawah. Nah, di sini berdasarkan MAC address. Nah, hardware Ethernet-nya berapa? Nah, IP-nya mau dikasih berapa? Boleh kita kasih nama hostnya misalnya klien berapa tadi? Klien 1 apa klien 2 ya tadi? Sebentar, Ibu lupa. Maaf. Klien 1. Klien 1, nanti Ethernet-nya berapa? Kemudian ininya fix address-nya mau kita kasih berapa? Tadi kan 20, 20, 26 ya. Nah, hardware Ethernet-nya nanti kita tinggal lihat kliennya berapa. Ibu siapkan dulu sebentar untuk yang klien sambil nunggu ya. Bolehlah kalian untuk klien pakai mesin virtual yang mana aja. Mungkin Ibu coba cloning dari sini. Misalnya ini klien. Misalnya mesin klien gitu ya. Next. Kita tunggu sampai mesin kliennya nyala, kemudian nanti kita cek MAC address-nya berapa dan kita tulis. Ya, jadi sambil nunggu nih kita sudah mengatur 3 ya. Pertama subnetnya supaya si server tahu dia posisinya ada di mana, ada di subnet berapa. Kemudian yang ini adalah konfigurasi untuk DHCP kliennya. Untuk DHCP servernya mau memberikan IP berapa ke si kliennya. Kita jalankan dulu. Kemudian yang terakhir adalah untuk DHCP reservation-nya. Nah, untuk DHCP reservation-nya ini ya IP-nya. Kita akan berikan IP berdasarkan MAC address-nya. Berarti kita harus tahu MAC address si mesin klien yang ini IP-nya berapa. MAC address-nya berapa dan akan diberikan IP berapa. Ya, di sini ya sudah ada nih mesin klien. Kita coba dulu cek ya. Cek MAC address-nya berapa. Pakai IPA juga boleh. Lihat di sini ada link ether 080027 sekian-sekian. Nah, itu kita masukkan ke dalam servernya. Itu MAC address interface si ini ya. Nah, kita langsung masukkan saja ke sini. Nah, hardware Ethernet-nya nah 08 kemudian berapa? 00 27 F9 4B dan D0 ya. Sudah. Nah, kalau sudah langsung kita keluar saja. Kemudian pengaturan selanjutnya adalah nih, kita sudah tadi konfigurasi DHCP servernya di sini di file ini. Selanjutnya kita tentukan interface defaultnya untuk yang digunakan untuk memberikan layanan DHCP servernya. Ada di file etc default. Nah, di sini kita masukkan nano etc default isc DHCP server. Nah, di sini masukkan interface-nya. Tadi interface yang memberikan layanan DHCP server itu di interface mana? ENP 0S3 ya, keluar. Setelah ini kita restart servisnya. Service boleh ISC DHCP
server restart. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau misalnya tidak muncul error, berarti konfigurasi kita sudah benar. Nah, mungkin di sini konfigurasi DHCP servernya. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke konfigurasi DHCP relay-nya. Ya, sekarang Ibu sudah siapkan mesin untuk DHCP relay. Kita login dulu. Ya, kita lihat lagi skemanya. Di sini DHCP relay terhubung ke dalam dua jaringan ya, berarti nanti kita butuh dua adapter. Mungkin kita install dulu paketnya. apt install isc DHCP relay. Kita masukkan DVD-nya. Tunggu. Nah, di sini ada keterangan. Nanti ketika ada request yang minta DHCP, nah itu nanti di forward kemana? Nah, kalian masukkan di sini IP servernya. IP server DHCP-nya 10, 10, 10, 1. Jadi, maaf. Nanti kalau ada yang melakukan request ke sini, melakukan layanan request DHCP, nanti mau diteruskan ke interface mana? Teruskan ke IP yang ini ya. Nah, ini oke. Yang ini bisa kalian lewat. Ini juga oke aja. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke. DHCP relay-nya selesai. Installnya, kemudian jangan lupa kita atur adapternya. Kita lihat lagi skemanya. Interface salah satunya terhubung ke DHCP server. Nah, yang satu lagi ke sini ya. Kita boleh pakai host only boleh. Nanti kita coba dulu. Kita atur adapternya. Di sini kita buka VirtualBox-nya. Nah, untuk DHCP relay kita atur adapternya. Adapter yang ke-1 ini terhubung ke server ya, berarti tadi pakai server relay. Kemudian kita mau aktifkan adapter yang satu lagi. Nah, di sini belum bisa nih, kenapa? Karena mesinnya lagi nyala. Kita harus matikan dulu mesinnya. Kalian bisa nanti sebelum mesinnya dinyalakan, kalian atur dulu adapternya boleh. Kita tunggu. Nah, di sini sudah mati ya mesinnya. Kita tambahkan dulu adapternya. Nah, nanti mau menggunakan adapter apa? Misalnya host only dulu ya. Host only terhubungnya ke VirtualBox host only Ethernet adapter yang ini. Ingat-ingat namanya ya. Oke. Jadi kalau sudah, jalankan lagi mesinnya. Oops, sorry, lupa. Kita matiin paksa aja. Kadang ibu suka lupa nih, kalian juga jangan sampai lupa ya. Ketika nyalain, si DVD-nya masih nempel, nanti akan dianggap install lagi, makanya di non-centang dulu ya, baru nyalain lagi mesinnya. Supaya nggak perlu, nanti kita harus install lagi. Ya, ini sudah. Login dulu. Di sini sudah ada dua adapter ya. Namanya ENP0S3 sama ENP0S8. Ingat ada dua. Nah, kalian terserah nih yang mau terhubung ke server yang mana. Yang adapter 1 yang ENP0S3 atau adapter yang kedua ya. Sekarang kita sudah install, sudah atur adapternya. Selanjutnya adalah
Nah, di sini untuk yang DHCP relay, atur IP address-nya. Nano, etc, network, interfaces. Ini ingat ada dua ya, ENP0S3 sama ENP0S8 ya. Auto ENP0S3, eFace ENP0S3, inet static. Nah, ini misalnya kalau Ibu pakainya yang adapter yang pertama, interface yang pertama itu terhubung ke server ya. Berarti IP-nya 10, 2 slash 30 ya kalau untuk yang terhubung ke server. Nah, jangan lupa satu lagi, auto ENP0S8, eFace ENP0S8, inet static, trace 20/21/29. Nih, kalau lupa lihat aja di soalnya ya. Nah, seperti ini yang kalian rencanakan. Nanti tergantung perencanaan masing-masing. Kalau Ibu di sini untuk relay-nya IP-nya adalah ini. Nanti disesuaikan. Kalau sudah keluar, service-nya di restart. Kita lihat. Nah, sudah ya. Ada yang 10.2, yang satu lagi 21. IP-nya sudah selesai. Kalau misalnya kalian ada yang nanya, Bu, kenapa sih di sini tidak tidak menggunakan gateway? Kenapa kalau yang di server kok pakai gateway? Nah, kita lihat lagi nih skemanya. Kenapa di DHCP relay kita tidak menambahkan gateway? Karena si di DHCP relay itu IP-nya sudah mengenal dua-duanya. Jadi kalau misalkan dia ping ke sini ke network 10, dia sudah kenal karena IP-nya dia ada yang 10. Terus kalau misalkan dia ping ke yang network 20 juga sama. Dia juga ada IP segitu. Jadi kita perlu gateway kalau misalkan seperti ini di server nih, IP-nya 10.10, tapi dia mau coba misalnya terhubung ke network 20.20, kan tidak kenal. Berbeda sama IP yang dia punya, makanya butuh gateway. Gitu ya. Analogi sederhananya. Kita masuk lagi ke relay. Nah, di sini tadi kita IP-nya sudah. Selanjutnya adalah uji koneksi nih dengan server. Oh, UI nih, Ibu masih tipe ya, uji koneksi maksudnya dengan server. Kita coba testing aja. Ping ke server udah terhubung atau belum ya? IP server itu 10, 10, 10, 1. Nah, sudah reply ya. Kalau sudah reply, berarti secara koneksi si relay sama si server sudah terhubung. Nanti ke si klien belum, kita belum coba ya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi IP forward. Jadi, IP forward itu supaya paket itu bisa diteruskan dari interface yang satu ke interface yang lain. Misalnya gini, si server atau si klien, dia kan ingin melakukan request ya, melakukan request dari sini, dari klien ke server. Berarti kan dia lewat relay. Nah, ada yang namanya IP forward. Jadi, ketika dia melakukan request, diteruskan dari interface yang ini, diteruskan ke interface yang ini. Jadi, supaya paketnya bisa terlewati lah, secara sederhananya gitu. Kalau misalkan kita tidak aktifkan, nanti nggak akan bisa sampai ke server pesannya, ya. Nah, konfigurasi IP forward di mana? Konfigurasi IP forward itu di sini, etc sysctl.conf. Kita buka. Nano etc sysctl.conf. Kalian cari di sini IP forward. Nah, ini IP forward sama dengan satu, kita aktifkan aja. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah kita restart. Restartnya adalah service proc restart. Nah, sudah IP forwardnya sudah aktif. Selanjutnya adalah kita konfigurasi di sisi kliennya. Kita coba request dulu ya. Mungkin untuk konfigurasi DHCP relay sampai di sini.
Ya, jadi setelah kita konfigurasi DHCP relay dan DHCP servernya, selanjutnya adalah kita atur supaya klien kita mendapatkan IP dari server tersebut. Nah, kalian jangan langsung setting klien supaya IP-nya DHCP. Kita coba aja dulu secara statik, apakah dengan kita berikan IP secara statik, dia akan bisa ping ke server. Untuk mengetahui apakah secara fisik gitu ya, si IP-nya atau si antara klien dan server itu sudah terhubung. Jadi kita coba kasih IP statik dulu. Nah, misalnya di sini kasih 3 ya. 248, gateway-nya 21 dan 888. Oke. Nah, kita buka command prompt-nya. Coba ping. Nah, pingnya juga jangan langsung. Kita coba secara bertahap. Ini kan klien posisinya di sini ya. Kita coba ke interface yang terdekat dengan dia, yang menempel langsung dengan dia ya. Jadi di sini ada IP DHCP relay, berarti IP-nya 20.20.21 ya. 20.20.21. Sebentar. Kita cek dulu. DHCP relay. Oh, internet adapter 2 kita ganti. Nih, oke. Coba lagi. Ya, sudah reply ya. Nah, selanjutnya kita coba lagi ping ke satu lagi, ke interface dari DHCP relay ke interface yang satu lagi, yaitu IP yang 10.2. Ping 10.10.10.2. Reply ya. Nah, selanjutnya kita baru coba ping ke server setelah ini. Kalau sudah connect, nanti akan dapat IP-nya secara DHCP. Ya, baik, sudah. Jadi kalau kita kasih IP secara statik, antara klien dan server itu sudah terhubung ya. Sekarang kita coba kita setting supaya dia IP-nya DHCP. Nah, ini. Ya, baik, sekarang kita atur gimana caranya supaya klien dapat IP secara DHCP. Tadi kita sudah coba bahwa antara si klien dengan server sudah terhubung. Jadi kita sudah ping sampai server dan reply. Sekarang kita set supaya IP-nya DHCP ya. Oke. Nah, kita tunggu. Ya, nah di sini udah dapat nih IP-nya. Nah, ada 20.23, dapat IP-nya 23 ya. Nah, kita cek lagi, benar nggak sih ini IP yang didapat dari DHCP server? Kita cek aja di servernya. DHCP list. Nah, lihat. Nah, di sini terlihat ya. MAC address-nya sekian, IP-nya 23 dan dapat IP ini ya, desktop yang dapat. Nah, dari sini sudah terlihat ya bahwa DHCP server kita berhasil. Sekarang, selanjutnya kita coba untuk DHCP reservation-nya. Setelah tadi kita uji coba menggunakan PC host, selanjutnya adalah kita konfigurasi agar si klien juga mendapatkan IP secara DHCP, yaitu DHCP reservation. Sama seperti tadi, kita jangan langsung setting IP-nya secara DHCP,
tapi kita coba dulu secara statik, apakah sudah terhubung ke server atau belum. Nah, di sini pertama kita atur dulu adapternya. Nah, di sini kalau berdasarkan skema, ini kan host only ya, antara relay dan client host only. Dan ini juga host only. Jadi walaupun ini virtual, mesin virtual, dan ini juga mesin virtual, tapi si client ini akan tetap terhubung ke DHCP relay di sini melalui PC host ini. Jadi nggak apa-apa, nggak harus ini menggunakan adapter internal network, cukup host only juga tidak apa-apa, karena tidak mungkin satu adapter ini menggunakan dua, yang satu host only, satu misalnya internal network. Tenang aja, ini bisa kok si klien ini terhubung ke DHCP relay melalui host only-nya. Nah, di sini kita atur dulu kliennya menggunakan host only. Nah, ya sudah ya. Jadi terhubung melalui virtual host only Ethernet adapter. Sudah, sekarang kita berikan statik dulu IP-nya. Sebentar Ibu perbesar ya supaya lebih jelas. Kita kasih dulu IP-nya sesuai dengan IP yang mau di-set di sini ya. 20 20 20 26/29. Nah, jangan lupa gateway-nya. 20 20 21. Kita restart service-nya. Kita cek, sudah IP-nya kita coba ping ke DHCP relay yang menempel langsung. 20 20 21, reply ya. Selanjutnya kita ke IP DHCP relay yang satunya lagi, yang 10 10 10 2, reply ya. Kemudian baru kita coba ke server. Nah, sudah. Setelah ini baru kita set secara dynamic atau DHCP. Kita kasih pagar aja. DHCP. Kita tunggu dapat nggak nih IP-nya secara DHCP. Ya, kita lihat berapa IP yang didapat. Ya, betul 20 20 26. Kita cek juga di sisi servernya. Kita lihat DHCP list-nya. Oh iya, karena dia merupakan DHCP reservation ya, sudah dipesan berarti tidak ditulis di sini gitu ya. Tapi bisa dipastikan kalau si klien ini dia mendapatkan IP secara DHCP. Gitu. Kita coba ping aja lagi ke servernya kan bisa ya. Nah, ya kurang lebih begitu proses atau konfigurasi DHCP server, DHCP relay dan klien sesuai dengan soal ujian pas kemarin. Silahkan kalian coba praktikkan kembali sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan.